Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayutri Maridesta ingin mempresentasikan tentang audit PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk Telkom. Bab 1 yaitu riwayat perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis internasional, serta transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital pada tahun 1882, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada tahun 1856. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postal. Namun, seiring perkembangan pesat pelayanan telepon dan teleks, pemerintahan Indonesia mengeluarkan PP nomor 33 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postal, PN Pos, dan Giro serta PN Telekomunikasi. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai lahir Telkom. Berikut adalah struktur grup perusahaan. Selanjutnya ada Dewan Komisaris, yaitu yang pertama ada Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro selaku komisaris utama. Beliau sebagai komisaris utama dan ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom pada tanggal 28 Mei 2021. Yang kedua ada Wawan Iriawan atau komisaris independen. Beliau sebagai komisaris independen ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang diselenggarakan pada 19 Juni 2020. Bono Daru Aji, komisaris independen. Beliau sebagai komisaris independen ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom pada tanggal 28 Mei 2021. Berikutnya profil direksi. Yang pertama ada Ririk Adriansyah selaku direktur utama. Beliau sebagai direktur utama ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020. Yang kedua, Heri Supriyadi, Direktur Keuangan. Beliau sebagai Direktur Keuangan ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS Telkom yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020. Yang ketiga, FM Venusiana R atau Direktur Consumer Service. Beliau sebagai Direktur Consumer Service ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham atau RUPST Telkom yang diselenggarakan pada 28 Mei 2020. Yang keempat, Budi Setiawan Wijaya atau Direktur Strategi Portfolio. Beliau sebagai Direktur Strategi Portfolio ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom yang diselenggarakan pada 28 Mei 2020. Yang kelima ada Afriwandi atau Direktur Human Capital Management. Beliau sebagai Direktur Human Capital Management ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020. Selanjutnya ada Bogi Widjaksono sebagai Direktur Wholesale dan International Service. Beliau sebagai Direktur Wholesale dan International Service ditunjuk berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021. Selanjutnya ada profil audit KAP.
Nama KAP atau Kantor Akuntan Publik yaitu Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Alamat KAP di Jalan Jenderal Sudirman, KAF 252-53, Jakarta 12190, Indonesia. Webnya www.ey.com atau ID. Selanjutnya, riwayat KAP. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja merupakan salah satu kantor akuntan publik terdepan dan terbesar di Indonesia dengan afiliasi Ernst & Young atau EY, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 besar firma jasa profesional di dunia atau The Big Four. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja senantiasa didukung oleh para partner dan staf ahli yang profesional dan berpengalaman terbaik di bidangnya. Hal tersebut dilakukan demi komitmen KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja dalam membantu mewujudkan dunia yang lebih baik dengan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam bisnis, pertumbuhan yang berkelanjutan, pengembangan SDM, dan kolaborasi lebih besar dalam dunia profesional. Selanjutnya, definisi auditing. Yang pertama, auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan menurut Arens, Elder, dan Beasley 2006. Sedangkan menurut Tuana Kota 2016, pengertian auditing adalah auditing bersifat analitis, memeriksa dengan mengurai ke dalam unsur yang lebih kecil. Proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian ke bukti-bukti yang mendasarinya. Selanjutnya, bukti audit. Bukti audit yang lebih sering disebut dengan audit evidence merupakan segala macam bentuk informasi-informasi penting yang dapat digunakan oleh para auditor sebagai dasar berupa pernyataan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau berupa ucapan lisan yang sudah dikonvensi agar menjadi bentuk pernyataan yang tertulis dan lebih relevan dengan penyajian dari laporan keuangan. Adapun jenis-jenis bukti audit yaitu yang pertama ada bukti fisik, bukti konfirmasi, yang ketiga proses dokumentasi, yang keempat observasi, yang kelima inquiries, yang keenam perhitungan, yang ketujuh performance, yang kedelapan tes analisis. Selanjutnya, prosedur audit. Berikut ada beberapa metode prosedur audit yang harus digunakan dalam melakukan dan menentukan kualitas informasi keuangan, yaitu yang pertama ada penyelidikan, yang kedua pemeriksaan catatan atau dokumen, yang ketiga perhitungan ulang, yang keempat prosedur analitik, yang kelima tes penilaian. Bab 2, pembahasan. Siklus pembelian dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle, serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Selanjutnya, instrumen keuangan perusahaan, program untuk pengujian pengendalian. Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya. Pengujian substantif atas transaksi serta pengujian substantif atas rincian saldo. Pengujian substantif atas transaksi. Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat. Pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun rugi laba, tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo bagi akun instrumen keuangan.
Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi telah di-foot dengan benar dan sesuai dengan buku besar umum. Prosedur pengujian atas rincian saldo umum, manfaat schedule aktivitas investasi, membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan, menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi memang ada atau eksistensi. Instrumen keuangan yang ada sudah dicatat atau kelengkapan. Instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum. Konfirmasi kepada broker dealers, inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif, menginspeksi perjanjian yang mendasari. Selanjutnya, instrumen keuangan telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan atau klasifikasi. Pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai perdagangan tersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo, memverifikasi klasifikasi yang tepat. Transaksi instrumen keuangan dicatat dalam periode yang tepat atau pisah batas. Memeriksa transaksi tertentu mendekati akhir tahun dan nasihat broker terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Instrumen keuangan yang tercantum dalam schedule aktivitas investasi pada akhir tahun telah dinyatakan pada jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi atau nilai realisasi. Memverifikasi harga pasar yang ditetapkan, mengaju klasifikasi manajemen, menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian, mempertimbangkan penggunaan jasa spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar, mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Entitas memiliki hak atas instrumen keuangan yang tercantum dalam schedule aktivitas investasi atau hak. Memeriksa dokumen dan kontrak yang mendasari, mengonfirmasi syarat-syarat signifikan dengan pihak terkait dalam kontrak derivatif, mereview notulen rapat dewan untuk menentukan apakah ada sekuritas yang digadaikan sebagai agunan. Kesimpulan, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang berakhir pada tahun periode 31 Desember 2019. Menurut opini KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi perusahaan perseroan atau Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.